Om Swastiastu. Pemirsa, setiap manusia tidak terlepas dari budaya, karena budaya merupakan buah cipta dari aktivitas manusia yang dilakukan secara berulang. Halo pemirsa, saya Yuni Barata dalam acara Rumah Budaya, dan Rumah Budaya kali ini dengan topik teater sebagai media pendidikan karakter yang akan membahas drama klasik Ali-Ali Jagawana. Dan pemirsa, semoga pemirsa di rumah semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Pemirsa, kita ketahui bahwa Bali identik dengan budaya, pariwisatanya pun juga sangat identik dengan budaya. Dan kesempatan kali ini kami mengundang seorang tokoh budayawan yang sudah tidak asing lagi. Dan bahkan beliau juga sempat menjadikan TVRI ini menjadi sangat fenomenal dengan suatu garapan beliau yakni drama klasik dengan Sanggar Teater Mini. Beliau adalah Ide Bagus Anom Ranuare sebagai pendiri Sanggar Teater Mini. Om Swastiastu, Tu Haji, Pun Apigatra. Becik. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan kemudian pemirsa, salah seorang tokoh atau pemain yang sudah dua generasi ya sampai saat ini yang sudah tidak asing lagi tentunya. Di samping itu juga beliau adalah ketua Sanggar Teater Mini. Beliau adalah Ide Bagus Purwasila. Om Swastiastu, Tu Haji Purwa Kena. Om Swastiastu. Suksema sudah hadir di studio kami. Kemudian pemirsa, salah seorang artis pendukung juga telah hadir mendampingi kami dan beliau sangat setia di setiap judul untuk mendampingi Sanggar Teater Mini dan beliau adalah Geari. Swastiastu Geari. Swastiastu Mo'il, Swastiastu pemirsa TVRI. Baik pemirsa, tentunya sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita akan terlebih dahulu menyaksikan visual Ali-Ali Jagawana. Selamat menyaksikan. Ya, beberapa hari lalu di sini masih banyak umbi-umbian dan keladi. Tapi sekarang sudah habis. Kita kalah cepat, Bli. Iya deh. Ranting-ranting dan dahan-dahan kering sudah ada yang ngambil duluan. Ya, kita mau ngomong apa lagi? Tapi kita harus maklum juga deh. Banyak orang desa di sekitar kita ini yang menggantungkan hidupnya di hutan ini, bernasib sama seperti kita. Lantas, kita harus bagaimana sekarang, Bli? Dek, bagaimana kita memasuki hutan ini agak ke dalam lagi? Mudah-mudahan banyak kita temui kayu bakar atau pohon sayuran. Ya, Bli, benar juga. Kebetulan besok adalah hari pasaran di pasar desa. Oh ya? Itu adalah hari baik untuk menjualnya ke sana, Bli. Benar sekali. Ayo, Bli. Ayo, kita berangkat sekarang. Hati-hati ya, Dek. Ya, Bli. Baik, itu aja langsung saja saya tanyakan dengan topik kita yaitu media teater ini sebagai media pendidikan karakter. Itu apa yang dimaksud demikian? Itu aja. Terima kasih saudara pemirsa yang berada di rumah atau dimanapun berada. Pada hari ini
kita berada di Rumah Budaya dan akan berbincang-bincang dengan beberapa narasumber di sini tentang satu tema, yaitu teater sebagai media pendidikan karakter. Kita akan awali dulu bahwa teater bisa sebagai pertunjukan, teater juga bisa sebagai wadah, sebagai satu lembaga. Misalnya ada teater mandiri, wadah dia tuh, teater kecil, teater mini. Teater mini ini memproduksi lalu drama. Jadi teater di situ juga berfungsi sebagai wadah, sebagai satu lembaga. Sebagaimana kita ketahui, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia yang resmi tentu lembaga negara, Kementerian Pendidikan. Lembaga yang terkecil yaitu rumah tangga. Jadi orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Kalau anaknya berbuat nakal di luar, bisa orang tuanya dipanggil. Berarti orang tua itu bertanggung jawab kepada pendidikan anak-anak. Nah sekarang di luar itu ada pendidikan formal, lembaga pendidikan formal, dan ada lembaga pendidikan non formal. Yang non formal itu salah satunya adalah sanggar. Sanggar teater, sanggar musik, sanggar misalnya sanggar tari dan sebagainya. Termasuk ormas-ormas adalah lembaga yang bertugas memberikan pendidikan. Kenapa saya katakan semua lembaga termasuk rumah tangga berkewajiban memberikan pendidikan? Karena ada semacam undang-undangnya, komitmen dari negara, pendidikan tidak hanya tugas negara, tapi juga tugas kita semua. Oleh karena itu, semua lembaga-lembaga ini berkewajiban memberikan pendidikan. Nah, teater sebagai wadah, lalu memproduksi teater. Teater sebagai wadah, memproduksi teater gitu. Ya, mungkin kadang-kadang teater sebagai wadah memproduksi drama gitu ya. Padahal drama dengan teater satu hal yang berbeda. Jadi memproduksi teater. Teater inilah yang dijadikan media untuk mendidik. Karena sanggar itu punya kewajiban untuk mendidik masyarakat. Untuk mendidik dirinya sendiri juga. Karena sanggar itu punya anggota. Ada sutradaranya, ada pemainnya, kemudian ada pekerja teaternya, penata busananya, penata lightingnya dan sebagainya, punya anggota. Jadi pendidikan ke dalamnya ada, pendidikan luarnya kepada masyarakat. Ya, oleh karena demikian, sanggar-sanggar itu memproduksi lalu naskah-naskah yang bertemakan pendidikan. Itu semacam kewajiban. Itu menurut saya itu semacam kewajiban. Anjuran pemerintah, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, oleh karena itu setiap naskah yang saya buat, terlepas dari dia baik atau tidak baik, efektif atau tidak efektif, saya selalu mesti membuat tema-tema yang mengarah kepada pendidikan. Berapa lama karakter. biasanya tuh Haji memikirkan untuk tema-tema apa yang akan disusun? Kalau ditanya berapa lama satu buah naskah, relatif. Kalau ada mood dia bisa 1 minggu selesai. Kalau tidak ada mood 1 bulan Tergantung kondisi selesai. kita. Ya. Kalau dulu zaman-zamannya otak masih encer itu 3 hari selesai 1 naskah, 3 hari selesai 1 naskah. Sebab saya tidak mencari inspirasi. Saya menciptakan inspirasi. Saya duduk, saya karang, saya sudah punya pola. Saya sudah punya pola untuk membuat naskah. Ya, ceritanya seperti apa polanya. Nah, kemudian tema. Tema dengan judul itu berbeda. Ya. Jadi tema misalnya kasih sayang. Tema cinta tanah air. Misalnya tema Karmo Palo biasanya yang paling banyak Karmo Palo. Nah, di situ akan tema-tema itu sebagai bingkai ya, kita tidak boleh keluar dari tema. Nah, kalau misalnya Ali-Ali Jagawano itu temanya kemanusiaan.
tema umumnya apa, kemudian baru kita carikan cerita apa, diberi judul. Jadi tema dengan judul itu berbeda. Kalau tema itu intisarinya, kalau judul sudah mengarah kepada bentuk, mengarah kepada bentuk. Misalnya Cinta Tanah Air, judulnya Perang Jagaraga, ya. Perang Jagaraga, orang sudah membayangkan bentuk, sudah pasti ada Patih Jelantiknya, pasti ada Jarum Jampiringnya, pasti ada Belandanya, pasti ada, itu judulnya sudah membayangkan. Kalau tema orang belum terbayang, belum terbayang. Cinta Tanah Air baru tema saja belum terbayang, ya. Cerita apa yang akan dipakai, nah baru judulnya ini. Di dalam judul itulah tema ini diterjemahkan, tema itu diterjemahkan, ya. Misalnya pendidikan keberanian di situ, ada kepahlawanan. Ada pendidikan misalnya ulat bekerja, misalnya ulat belajar, pendidikan. Banyak hal-hal yang bisa diuraikan di situ. Dan juga pesan-pesan spiritualnya juga itu ada ya Tuh Haji. Pesan-pesan spiritual ada kompleks lah. Kalau kita berbicara masalah karakter gitu lah. Kalau zaman saya bukan karakter disebut ya, budi pekerti. Budi pekerti ya. Budi pekerti. Mungkin lebih kecil skopnya. Kalau budi pekerti zaman dulu itu santun kepada orang tua, santun kepada guru, santun kepada teman, jangan suka berkelahi, jangan ngomong jelek-jelek, suka tolong menolong. Ya, itu budi pekerti. Budi pekerti. Zaman saya tahun 50-an, budi pekerti itu ini dapat A, ini dapat B, ini dapat C. Menarik sekali perbincangan awal kita ya Tuh Haji ya. Nah sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda sedikit ya Tuh Haji ya. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Titiang aja waca dianti. Tang Titiang Agung Wirasuta. Lan Titiang Gong Putri. Titiang ya ama. Ada acara. Di dalu. Demen dadi milu. Pusing demen dadi masing. Lu ne penting hati sateliang. Abang Tadi banyak sekali yang memfavoritkan. tembang saning mangkin iki. Cetar-cetar membahana. Dingin-dingin begini musim hujan. Enaknya kan ya ngumpul sekarang. bareng keluarga sambil nonton Dedalu. Banyak. Iya bisa telepon di 0361 377 Sangra Dumun. Om Swastiastu. Dedalu. Demen dadi milu tuh sing demen dadi milu. Ne penting hati satelia. Wow. Taruh ini. Wahai dewa yang bersemayam di pohon Kalpataru ini. Perutku sudah kenyang. Mataku mengantuk. Aku mau tidur di sini. Berikanlah aku tempat tidur. Manukaram Dewa Datan Grahakam Yarchanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahakam Om Anugraha Yanama Swati. Waduh. Waduh. Luar biasa. Luar biasa. Permintaanku terkabulkan lagi. Aku semakin yakin bahwa benar-benar pohon Kalpataru ini adalah pohon ajaib yang dapat memenuhi segala permintaan. Oh iya,
kenapa baru terpikir olehku ya? Alangkah indah dan mesranya saat aku tidur-tidur di sini ditemani seorang wanita cantik secantik bidadari kayangan. Baik, aku akan ajukan permintaan ini. Wahai dewa yang bersemayam di pohon kalpataru ini, sekarang berikanlah aku seorang wanita cantik untuk sebagai teman tidurku. Manugrahakam manukaram dewa dadanugrahakam yarjanam sarupujanam namah sarunugrahakam manugrahakam namah subahu. Luar biasa, luar biasa. Pohon kalpataru ini telah memberiku seorang wanita cantik. Baik pemirsa, masih dalam acara Rumah Budaya dengan topik teater sebagai media pendidikan karakter. Baik Tua Janom, kita lanjutkan lagi dengan Budi Pekerti yang tadi sudah dijelaskan. Baiklah para pemirsa di rumah, saya lanjutkan lagi sedikit masalah Budi Pekerti. Menurut pendapat saya dengan karakter, Budi Pekerti lebih sempit, lebih sempit. Tapi masalah sopan santunnya lebih banyak. Kalau karakter kan lebih luas, ada pendidikan keberanian, pendidikan tolong menolong, pendidikan keulatan. Kalau dicari di kamus, karakter itu watak, tabiat. Tabiat ini kan ada yang baik, yang buruk, ada. Tapi khusus masalah karakter, dia mempunyai arti khusus di sini adalah sesuatu yang baik. Dia berkarakter, itu artinya sifat-sifat baiknya tidak umum. Jadi berkarakter, karakter seperti apa dia? Jahat atau jahat kan karakter juga. Suka mencuri juga karakternya suka mencuri, suka membunuh ya karakter. Tapi pendidikan karakter yang dimaksud adalah pendidikan untuk hal-hal yang baik, untuk sifat yang baik, untuk tabiat yang baik. Sanggar juga disebutkan ini sanggar sudah karakteristik, gitu istilahnya. Artinya dia punya ciri khas. Punya ciri khas, ya. Sudah berkarakter ini sanggar ini. Kalau masih nyari sana sini nyari sana enggak tahu bentuknya, belum ketemu bentuknya, belum berkarakter. Jadi pengertian karakter seperti itu. Dulu ada Budi Pekerti, sekarang lebih ke karakter. Jadi naskah drama saya ya pendidikan Budi Pekertinya iya, kemudian karakternya ya. Jadi menurut saya ya, soal nanti efektif atau tidak itu soal lain. Saya kira demikian dulu. Mungkin saya bertanya kepada G.Ari, bicara masalah karakter ya. Di drama klasik Ali-Ali Jagawana ini kan asli karakter yang biasanya G.Ari perankan itu sebagai bidadari, sebagai permaisuri. Dan tiba-tiba dalam bidadari ini yang Gek perankan tuh berubah menjadi seseorang yang jelek apa tunggek ya? Iya gitu. Iya. Nah, bagaimana perasaan Anda diberikan peran seperti itu? Rasanya gimana ya? Kalau jadi wanita cantik kan udah biasa ya. Kalau jadi wanita cantik yang berubah jadi raksasa itu benar-benar luar biasa banget. Dan tertawa ciri khasnya itu loh mengerikan sekali. Bisa nggak coba contohkan kepada pemirsa yang di rumah bagaimana tertawa yang mengerikan itu? Coba bisa diperagakan? Tertawanya G.Ari itu, ya. Wah, bagus sekali. Sampai merinding loh saya. Ya benar-benar merinding gitu. Itu berapa lama belajar untuk tertawa seperti itu, terus acting itu berapa lama bisa mempelajari itu? Kalau belajar sih spontanitas saja seperti itu, dikasih peran seperti itu ya spontanitas keluar seperti itu.
Iya. Kalau menurut Tuh Haji Purwo, tadi kan sudah dibahas masalah karakter juga sama Tuh Haji Hanom. Sedangkan Tuh Haji Purwo, bagaimana sih proses pendidikan karakter dan bentuknya menurut Tuh Haji Purwo niki? Terima kasih Yuni. Terus terang ya, selama sekian puluh tahun saya bergabung di Sanggar Teater Mini ini, saya merasa bersyukur sekali karena apa yang saya pelajari di sini dari tokoh, saya mendapatkan sesuatu dan merubah karakter itu sendiri. Saya belajar menjadi, misalnya, jadi orang baik itu seperti apa ya? Tokoh yang ada di dalam peran, di dalam sebuah pertunjukan drama, itu membuat kita belajar bahwa peran baik itu seperti ini. Kalau peran jahat itu seperti ini, akibatnya seperti apa nantinya. Jadi belajarnya di situ banyak. Begitu juga saya belajar karena sering membawakan tokoh raja dan sebagainya. Leadership itu loh. Leadership saya pelajari banyak di sini. Bagaimana memimpin orang, mengatur orang, itu banyak sekali saya belajar. Bagaimana mengetahui perasaan orang. Sebetulnya karakter itu kan di dalam ilmu kepribadian, itu ada 4 sebetulnya Yuni. Ada kolerik, ada sanguinis, ada plekmatis, ada melankolis. Jadi 4 karakter ini sebetulnya ada di setiap orang. Gitu ya. Manusia itu terbagi dalam 4 karakter gitu deh. Berarti satu orang tuh bisa jadi 4 karakter ya? Ada 4 karakter itu, manusia di dunia ini ada 4 karakter. Tapi ada campur-campur lahirnya. Seperti kolerik misalnya. Orang itu pasti dominan, lebih mau menunjukkan diri saya paling gitu. Dia paling depan itu. Dan itu ciri-ciri leadership. Sanguin itu orangnya rame. Menjadi pemecah kedinginan suasana yang lagi beku. Ini orang sanguin ini sangat dibutuhkan. Nah, melankolis itu ada orang yang perfeksionis. Tuh Haji Hanom misalnya, karena beliau sering tersenyum atau tepuk tangan, tertawa, terbahak-bahak. Begitu lucunya kita bermain, beliau jarang. Perfect banget gitu. Jadi beliau jarang menunjukkan sesuatu itu perfect. Kok nggak betul-betul sempurna, enggak. Makanya diberi misalnya ya anggut-anggut gitu aja, Tuh Haji Hanom udah wah seneng banget gitu loh rasanya ya. Sudah puas ya. Iya. Berarti nggak ada salah. Makanya saya kalau main kurangnya di mana Tuh Haji, langsung aja biar cepet tahu. Jadi belajar banyak di situ. Kalau plekmatis itu orang yang cari damai, ya segitu deh, udah biarin. Orang-orang kayak gitu itu kan plekmatis namanya. Orang yang cari damai, yang nggak suka ribut, yang suka pokoknya berteman. Orang ini adalah curhat daripada orang-orang kolerik itu, sanguin. Menerima curhatan gitu ya. Curhatan orang. Nah, belajar begitu. Makanya kita di Sanggar mencoba untuk memberikan pemahaman tentang karakter. Agar kita tahu bahwa kita ini karakternya apa sih? Setelah kita tahu karakter kita sendiri, kita mengetahui karakter orang-orang. Kemudian bagaimana sih karakter yang harus saya perankan? Itu penting sekali buat kita sebagai seorang pemeran. Oh, karakter saya kalau di sini ini seperti ini, kerasnya seperti ini. Oh, kalau begini saya jadi seorang ayah harusnya seperti apa? Menjadi seorang ibu seharusnya saya ibu seperti apa? Ibu yang antagonis atau ibu yang baik, lembut hati? Menjadi anak, tadi sudah bilang, bagaimana kita menjadi murid, menjadi anak yang baik di keluarga, yang hormat kepada orang tua. Itu seharusnya kita pelajari. Maka bagaimana teater menjadi media pendidikan karakter yang baik ini. Walaupun ada peran jahat, tetapi kita belajar di dalam peran jahat itu seperti apa akibat dari itu. Kita tahu sehingga kita jangan sampai jahat.
Itu yang perlu kita ketahui lebih jauh. Tapi bisa nggak mengubah karakter seseorang itu dari karakter A menjadi karakter B? Bisa? Sebetulnya itu bisa. Ya, karakter itu bisa diubah sesuai dengan tujuan dulu. Sungguh-sungguh nggak kita mau berubah. Walaupun karakter itu memang terlahir katanya udah seperti ini. Dia muncul pada saat-saat tertentu. Tetapi kalau kita sudah menyadari bahwa saya tidak mau, gitu ya. Karakter apa misalnya dianggap buruk, pemarah gitu. Pemarah kan tidak baik. Kenapa kita harus pelihara marahnya? Ya, pendendam nggak baik. Ngapain kita pelihara dendam? Karena berat loh, bertahun-tahun dendam kepada seseorang itu gimana beban kita. Maka oleh sebab itu kita pelajari bahwa saya suka agak dendam dikit, tapi udah saya nggak. Itu karakternya itu lebih ya ada memang di dalam ini ada pendendam gitu, tapi disadari. Makanya kita belajar kemarin waktu pelatihan di sanggar kita bagaimana mengenali karakter diri sendiri dan mengetahui karakter orang atau teman kita. Dan ketahuilah karakter apa yang sedang kita perankan, baik di dalam bermain drama maupun dalam keseharian kita. Terkadang dalam kesehariannya pun orang itu tidak tahu, oh saya karakternya seperti apa. Betul. Nah, bagaimana bisa kita menilai diri kita sendiri itu? Nah, itulah kita harus belajar. Kita harus belajar mengenal 4 karakter yang ada. Tetapi enggak 100% biasanya. Ini nyampur-nyampur. Ada yang campur. Kolerik nyampur sedikit dengan melankolis, ada nyampur-nyampur gitu. Bahkan ada 4 karakter. Kalau kita menjadi 4 karakter itu pada diri kita, justru bagus. Pada saat kita berhadapan dengan orang yang berkarakter ini, kita harus bisa seperti ini agar kita bisa menjalin hubungan baik dengan orang itu. Seperti itu. Jadi kayak bunglon, kalau boleh dibilang ya, kayak pakai tapel-tapel gitu, tapi yang jelas tujuannya baik, itu yang kita perlu ketahui. Baik, menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini, namun kita akan break sejenak saja ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVRI Bali hanya di Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Lestarikan alam kita. Aku tahu kalian pasti balik lagi kemari karena kayu bakar kalian tertinggal. Ampura Jero, sesungguhnya Jero ini siapa? Jero sangat sakti, bisa berubah-ubah wujud. Awalnya kami lihat seseorang nenek, sekarang berubah seperti ini. Aku pula yang menjadi petani ketika menunjukkan kau jalan untuk mencari adikmu. Kau ingat itu?
Iya, saya ingat Jero. Iya. Suksemo Jero. Kalau demikian, saya akan menebak-nebak Jerone. Jero ini penunggu hutan ini. Ya. Benarkah begitu? Kau benar. Akulah penunggu hutan ini. Aku berkewajiban menjaga dan melestarikan hutan ini. Dan aku juga mempunyai tugas mengawasi setiap manusia yang memasuki hutan ini. Kalau dia berbuat atau berniat jahat, maka akan aku hukum. Sedangkan kalau dia berbuat baik atau berniat baik, maka akan aku selamatkan. Dan bahkan kadang-kadang aku akan beri hadiah. Bukankah aku telah menyampaikan hal itu ketika aku menjadi penyabit rumput? Kau ingat itu? Iya, saya ingat Jero. Menurut penerawangan dan pengamatanku, kalian... Baik pemirsa, tadi telah kita saksikan visual dari drama klasik Ali-Ali Jagawana. Dan Tua Haji Anom, ratusan naskah sudah Tua Haji buat. Ini Ali-Ali Jagawana ini apa sih kesan dan pesan yang disampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan drama klasik ini? Ya, baiklah. Tadi saya sudah sampaikan pendidikan karakter. Ini tentu dimaksudkan pendidikan menjadi manusia yang baik. Padahal karakter sendiri artinya kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi khusus pengertian karakter di sini adalah untuk hal-hal atau sifat yang baik. Nah, lantas membuat naskah drama seperti yang di drama klasik untuk mendidik orang menjadi baik. Apakah di dalam cerita itu hanya orang baik-baik saja misalnya, sehingga ditonton, oh ini baik, ini baik, ini baik. Kita kembali kepada definisi pertunjukan teater. Tidak ada teater tanpa konflik. Oh iya, betul. Kita ngomong ini bukan teater, ini kita tidak berkonflik. Tidak ada teater tanpa konflik. Jadi untuk membuat konflik ini ada yang baik dan ada yang tidak baik, maka terjadilah konflik. Yang penting penyelesaiannya, bahwa yang tidak baik itu harus kita kalahkan misalnya, harus kita sadarkan gitu misalnya di naskah. Jadi yang tidak baik itu harus pada endingnya, bagaimana caranya, apa misalnya dimatikan, ada yang dibunuh, ada disadarkan, ada malah ada yang ekstrem, malah yang jahat itu tetap saja jahat, yang baik kalah. Ini ada maksud tertentu juga. Itu namanya katarsis. Katarsis namanya. Jadi penonton itu disuruh dia berpikir, merasakan. Kalau yang jahat itu menang, kalau penonton itu marah, itulah. Artinya sudah pendidikan itu. Penonton sendiri mendidik dirinya sendiri. Itu ada drama-drama yang ekstrimnya seperti itu. Yang jahat itu menang. Nah, tapi ada yang halus-halus sekali. Seperti India, misalnya film-film India, berkelahi tidak boleh ekstrim. Bunuh-bunuhan tidak boleh ekstrim. Kalau bisa ada perang, kemudian diselingi lagu. Memang pendidikannya begitu, jangan terlalu keras. Nah, sekarang kita juga di sini, misalnya di media-media televisi tertentu, orang mengeluarkan kelewang tidak boleh. Orang bawa pistol tidak boleh. Jadi semakin dikurangi hal-hal yang kurang baik. Maksudnya adalah untuk mendidik penonton supaya dia berkarakter baik. Jadilah seperti ini, jadilah seperti ini. Walaupun di drama itu ada yang jahat, ada yang baik. Jadilah yang baik, pesannya supaya seperti itu. Begitu ya.
Baik, kalau Tu Haji Purwo, tadi saya lihat karakter peran yang Tu Haji perankan di dalam Ali-Ali Jagawana ini berubah menjadi sebuah penunggu hutan yang sangat seram dan jahat. Biasanya Tu Haji Purwo kan jadi raja, jadi dewa. Iya, bagaimana perasaan Tu Haji? Ya, luar biasa. Seperti Ari juga ya. Jadi saya tantangan buat saya. Yang harus menyuarakan vokal saya dengan syarat gitu seperti itu, walaupun nggak terlalu baik ya. Saya lihat tadi, kalau saya lihat masih bisa lebih baik kok nanti kalau saya bisa dapat peran-peran seperti itu. Jadi belajar dari situ. Mungkin penonton pun juga tidak tahu, oh itu Tu Haji Purwo. Dipermak itu ya. Karena dipermak seram banget. Bagaimana perasaan Tu Haji dibikin wajah saya begini jelek banget, nggak kelihatan siapa saya gitu. Saya bangga justru ya. Bangga dengan karakter ini, saya seperti ini gitu. Jadi senang aja. Kemudian saya betul-betul harus berubah gitu ya dalam keseharian, dalam apa yang selama ini saya dapat peran. Kemudian Pak Anom, saya memberi peran seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira. Saya ngebayangin diskusi terus sama Tu Haji. Suara harus serak gitu ya. Wow, tuh putar-putar gitu misalnya. Jadi saya harus mampu. Saya melihat bayangan, mungkin ada beberapa film atau apa, kayak gitu deh. Referensinya dari mana biasanya? Kenapa? Pengen lihat saya seperti ini, bagaimana saya bisa seperti ini? Biasanya kan ada belajar, lihat di mana, di film apa? Di film, film. Kan banyak film yang kita tonton. Jadi paling tidak itu seperti itu kira-kira. Kita punya bayangan tokoh penjaga hutan yang tugasnya menjaga hutan, melestarikan hutan agar tidak sampai terjamah oleh orang-orang yang jahat, yang berniat tidak baik gitu ya. Makanya kalau sudah baik, orang itu diberi hadiah kan gitu. Cincin itu ali-ali Jagawana itu. Ali-ali cincin artinya ya Jagawana penjaga hutan. Jagawana itu. Jadi penjaga hutan, cincin penjaga hutan. Itu kayak manik sekecap gitu deh. Itu lokasinya di mana tuh Haji? Di Blakir ya. Bumi perkemahan Blakir. Blakir. Bagaimana perasaan Tu Haji Purwo atau Ari berada di hutan-hutan? Apakah menikmati peran yang ini yang Anda perankan, dan juga perasaan gatel nggak di sini? Walaupun nanya Tapi asik, tapi seru. enggak Suka dukanya itu bagaimana? Suka dukanya? Sukanya banyak banget ya, bisa ngumpul sama teman-teman kan, udah kayak keluarga. Jadi lama kita nggak ketemu, tiba-tiba ngumpul lokasi kan kayak, kangen gitu kan. Asik lah, seru. Pada saat syuting-syuting yang dilaksanakan, Tu Haji Anom juga hadir. Saya sedikit nyinggung mengenai pembentukan karakter, pembentukan peran. Selama ini agak sulit kita. Ganti-ganti peran, tapi kelihatan mesti orangnya seperti dia saja. Misalnya si A, jadi tokoh apa ya, dia saja kelihatan seperti si A begitu, tidak berubah. Ya. Ada salah satu metode misalnya observasi. Bagaimana seorang tokoh seperti Reza misalnya. Jadi Habibie, dia survei dulu kepada Habibie, survei dia, sehingga begitu dia tampil, dia mirip Habibie saja, tidak mirip Reza Hardian, tidak mirip dia lagi. Nah, gitu. Kemudian peran Gilang, ada yang sengaja ke rumah sakit Gila, orang gila cari salah satu yang mana dia cocok saya gini. Begitu dia tampil, dia tidak kelihatan si A-nya lagi. Dia orang gila, sudah orang gila dia. Itu salah satu. Ya. Kemudian tentu menggali lagi. Menggali sendiri, menciptakan sendiri, karakter-karakter sendiri. Ya. Jadi watak-watak sendiri. Acting sendiri. Kalau di Sanggar itu ada pelatihan sebelum dikasih naskah, dikasih peran itu, apa ada pelatihan? Biasanya mesti begitu. Di Sanggar kita, saya menyerahkan naskah, Pak Gus Purwo yang sutradara, saya menyerahkan naskah. Kemudian silakan tafsir. Jadi naskah itu masih dalam tafsiran, masih dalam interpretasi, dan ini sudah ke pertunjukan. Hasil dari interpretasi menjadi dia pertunjukan. Jadi makanya naskah
dia drama, pertunjukannya itulah yang disebut teater. Iya. Kalau drama saja masih dia penafsiran, masih dia bersifat tema, masih belum dipentaskan gitu. Nah kemudian kembali lagi kepada pembentukan karakter yang namanya acting. Ya. Kadang-kadang kita akan mengartikan acting itu, kalau saya ngomong ini ber-acting itu enggak. Ini sebetulnya bukan acting. Ya, ini gerakan biasa. Acting itu hanya diperuntukkan untuk dalam kaitannya dengan pertunjukan. Kalau bukan pertunjukan, dia tidak berakting. Tidak berakting. Orang di pasar ngomong dia tidak berakting dia. Tapi kadang orang bilang kan kehidupan sehari itu acting juga, itu benar. Nanti anunya di sini ya. Anda seniman ya, seniman teater. Oh berarti Anda aktor. Karena dia berakting. Kalau setiap orang berakting disebut aktor, nanti orang di pasar semua aktor. Iya, betul. Ya. Nanti semua orang jadi aktor. Anda apa? Oh saya aktor. Dia kerja di pelabuhan, wah gerak-gerak. Anda apa? Saya aktor. Hanya di dalam pertunjukan, di dalam dia mengekspresikan naskah, baru disebut acting. Baru dia bernama aktor, baru dia bernama aktris. Kemudian di Ali Jagawano ini banyak peran yang dimainkan oleh pemain-pemain. Kira-kira berapa orang tuh? Itu total semua 9 yang berdialog. Berapa hari biasanya untuk pengambilan? Kemarin 4 hari, tapi itu 3 hari kayaknya udah rampung, kebetulan nggak ada masalah cuaca. Jadi kebetulan juga pemain cukup siap gitu ya, tidak ada terlalu banyak pengulangan. Itu akhirnya lokasi juga tidak terlalu banyak berubah. Kita lebih banyak di hutan ya, lebih beberapa hari kita di hutan terus gitu. Kalau saya boleh tambahkan, mumpung berapa hari, kalau cari idealnya, gitu, yang saya pernah tanya-tanya idealnya, ya, kita ini kurang ideal, ya terus terang kurang ideal. Nanti harus terus belajar. Banyak hal yang menyebabkan begitu, kita tidak bisa menyalahkan siapa. Kita kadang-kadang syuting 3 hari udah jadi. Yang 1 jam cuma 3 hari. Yang idealnya 12 hari lah. Yang 1 jam 12 hari. 1 hari dapat gambar 5 menit. 1 hari dapat gambar 5 menit. Tapi sudah pilihkan. Sudah terbaik, sudah pilihkan. Nah kita ini, karena kita amatiran begitulah. Ya, kita tidak dikontrak, sekian bayarannya. Jadi kan ini saya enggak bisa bekerja besok ini dan sebagainya. Banyak hal yang menyebabkan. Kalau gitu mempetkan saja, ayo kita mempetkan. Maka jadilah keputusannya seperti itu. Iya, biasanya tuh Haji dalam pengambilan gambar itu cuaca juga bisa ini ya. Iya, pasti. Baik, senang sekali ya. Pada hari ini kita bisa berbincang-bincang mengupas tentang Ali Jagawano dan juga karakter pada seseorang. Dan tentunya pemirsa, kita akan jeda sedikit, kita akan lanjutkan setelah iklan yang mau lewat. Tetaplah bersama. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Yang aja waca dianti. Sampai tiang Agung Wirsuta. Nanti tiang Gong Putri. Tiang lama. Ada acara. Dalu. Demen dadi milu. Sing demen dadi masih milu. Ne penting hati sateliang. Apa tadi banyak sekali yang memfavoritkan tembang saning mangkin iki. Cetar membahana. Dingin-dingin begini musim hujan. Enaknya ngumpul bareng keluarga sambil nonton Dadalu. Iya, bisa telepon di 0361 2377061 Wetan Sangra Dumun. Om Swastiastu. Dadalu. Demen dadi milu tuh sing demen dadi milu. Ne penting hati sateliang. Wow.
kesaktian dari cincin itu, Bli. Tapi saya memang sangat lapar. Karena dari pagi saya belum makan, Bli. Jika Bli menganggap permohonan saya tadi bodoh dan sia-sia, bukankah kita masih punya 2 permintaan lagi, Bli? Memang ada 2 permintaan lagi. Tapi 1 permintaan pun tidak boleh buang-buang begitu saja. Sebagaimana pesan penunggu hutan itu. Hati-hati setiap minta permintaan. Pikirkan dulu baik-baik. Akan tidak menyesal di kemudian hari. Tapi kenyataannya sekarang. Aku benar-benar menyesal. Menyesal seumur hidup. Kamu harus mendapatkan hukuman. Hai ahli-ahli Jagawana. Sekarang aku memohon permintaan yang kedua. Lumpuhkanlah kedua kaki adikku. Karena aku sangat benci padanya. Manik sekejap. Tidak! 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 Dharma. Kenapa kau tega melakukan ini kepadaku, Bli? Padahal aku sudah minta maaf. Tapi bagimu kesalahanku tiada ampun, Bli. Kau menganggapku bukan siapa-siapa lagi. Bukan saudara kandung. Bli, apa kau tidak ingat? Kau tidak ingat, Bli? Semasa kecil kita selalu hidup dalam suka maupun duka, tanpa seorang bapa, Bli. Baik pemirsa, masih di TVRI Media Pemersatu Bangsa dan tentunya masih dengan narasumber kita ada Tua Janom, ada Tua Jipuru dan juga Geari. Baik, untuk Tua Janom, apa sih harapan Tua Ji ke depan dalam berteater? Terima kasih. Saya nyinggung sedikit mengenai tema ini. Latar belakangnya kita melihat kadang-kadang di rumah tangga kita sesama saudara tidak baik. Iya. Kadang-kadang dengan saudara kandung tidak baik, apalagi saudara tiri, gitu. Iya. Apalagi mindon dan sebagainya saudaranya. Dengan saudara kandung saja tidak baik. Dengan pengalaman ini saya mencoba. Jadi begini, sebab-sebab pertengkaran itu saya pelajari dulu sedikit. Mungkin karena iri, ini kok jadi kaya dia, ini kok jadi sukses dia, lalu iri. Sumber iri, sumber konflik, harta gitu, harta. Ya. Lalu timbullah ide, ya. Harta itu bukan satu-satu. Persaudaraan yang jauh lebih penting. Jadi latar belakangnya dari situ. Jadi bagaimana kita ya bersaudara lah lebih diutamakan daripada harta. Kadang-kadang kan orang itu ya, lihat sepintas, kayak enak sepintas. Nanti kalau mati, nggak tahu dia keluarganya yang datang semua ngangkat dia ya, dia nggak ngerti itu. Jadi kekayaan kuat ini dan sebagainya itu yang kalau bisa dihilangkan. Jadi kita harus tahu kekayaan memang mempermudah, mensejahterakan, tapi moral itu mendamaikan. Kita jadi damai. Jadi lebih baik damai daripada, karena harta itu sering sekali membuat konflik. Carilah perdamaian. Perdamaian sesama saudara, di luar saudara, ya, semuanya. Jadi adalah tema seperti itu.
Iya. Jadi itulah yang saya maksudkan, teater bisa dijadikan pendidikan karakter. Saya kira demikian. Jadi kalau misalnya kita jadikan kerukunan persaudaraan itu di atas segala-galanya gitu ya. Mungkin janganlah harta dijadikan atas seperti di Ali-Ali Jagawan tadi ya. Iya. Jadi kerukunan persaudaraan itu luar biasa. Kita harus buat saudara-saudara kita menjadi rukun dengan tunjangan tentunya harta kekayaan yang harus kita cari kan gitu. Janganlah harta kekayaan justru membuat kita ribut, pecah bersaudara, perkara. Cuma persoalannya begini, kita membuat ya, payah-payah membuat ya. Membuat naskahnya, prosesnya, kemudian ditayangkan. Apa mereka menyaksikan pertunjukan gitu. Kadang-kadang kita orang nonton mereka lebih suka ke diskotek misalnya, lebih suka ini daripada drama klasik. Ya. Tapi walaupun demikian, cita-cita kita yang baik itu teruskan saja. Saya teruskan. 40 tahun membuat naskah dengan tema-tema seperti ini. Tidak pernah lelah berkarya. Tidak pernah berhenti. Saya teruskan saja. Mungkin kalau sudah lama-lama ya jadi masuk saja, mungkin sedikit-sedikit ya masuk. Yang penting kita mempunyai kewajiban sebagai sanggar, ya. Yang tadi kita katakan keluarga punya wajib itu hukumnya, wajib orang tua. Sanggar itu juga wajib. Sanggar bagian dari lembaga pendidikan. Dan kita juga harus meregenerasi tuh Haji. Iya. Cuma sampai saat ini yang menulis naskah belum ada. Meregenerasi penulis naskah. Kalau pemain-pemain cukup banyak. Ada yang ingin sampai-sampai kita nolak ya. Nolak ya karena memang belum cocok. Ya belum ada perannya. Bukan harus ganteng Dewa Puro, Gus Puro atau cantik. Yang jelek kita perlukan. Bagaimana cara mencari itu, meregenerasi orang-orang yang kita perlukan itu tuh Haji? Ya pertama kan harus berminat dulu. Persyaratan pertama, mereka harus berminat dulu. Kalau bisa kita berikan juga motivasi ya. Di teater intern dulu. Intern. Pemain itu satu akan punya keberanian tampil. Ya. Apalagi main di panggung ya. Keberanian tampil. Kedua, keberanian berbicara secara teratur dia, ya. Keberanian berbicara. Nah, kemudian tentu keberanian lain, ya. Kita juga harus itu kita intern kan mendidik keberanian, keberanian anak tampil, keberanian anak berbicara. Kemudian hal-hal lain yang dia peroleh dari berteater, dia tahu banyak cerita, dia tahu banyak karakter gitu ya. Sampai itu yang penting internnya, berani. Dan itu tapi harus kuat juga dengan harus kuat saya dengan dulu itu pemalu juga ya, itu aja. Saya dulu itu pemalu banget. Jangan kan ngomong di hadapan orang banyak. Saya terus terang dengan berteater ini saya menjadi seperti sekarang ini berani karena itu. Iya. Mungkin yang terakhir mungkin ada kesan dan pesan apa untuk pemirsa di rumah, Tutu Haji Anom dan Tutu Haji Purwo? Ya, Tutu Haji dulu berpesan. Kesan dan harapannya. Baiklah, saya sebagai penulis naskah, saya berpesan kepada generasi muda atau siapa saja yang gemar sastra, minta tolong supaya ya berusahalah untuk membuat naskah, kita bisa produksi lebih banyak lagi sehingga tumbuh kader-kader. Ya Pak Purwo, ada? Karena waktu mungkin membatasi kita, saya berharap mudah-mudahan teman-teman silakan untuk bisa belajar berteater di sanggar kita. Kita siap untuk belajar, ngajar. Ya. Baik, terima kasih Tutu Haji Anom, Tutu Haji Purwo dan juga GRI sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dalam acara Rumah Budaya. Saya Yuni Barata, pamit undur diri dengan kru yang bertugas pada sore hari ini. Selamat sore, Om Santi. Santi.
Taman Budaya Provinsi Bali merupakan tempat, ruang, dan sarana apresiasi pemajuan kebudayaan Bali, penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, Pesta Kesenian Bali, Jantra Tradisi Bali, Festival Seni Bali Jani, dan perayaan budaya-budaya dunia di Bali. Dalam ruang yang rindang dan berarsitektur tradisional Bali yang khas, memiliki beberapa sarana panggung auditorium Kesirar Nawa, panggung terbuka Arde Chandra, dan juga ruang apresiasi budaya Mandara Giri Buwana. Sebagai upaya pewujudan visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, kami mengundang seluruh seniman, pekerja seni untuk menjadikan Taman Budaya Provinsi Bali sebagai ruang aktivitas kreasi seni. Inilah Bali hari ini. Berita informatif, positif, dan mendidik. Saksikan Bali hari ini setiap hari pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Om Swastiastu. Pamiarsa rasa ngayu bahagia titiang Agus Pranata, Presiden Raumali ring ajang pamiarsa jaga ngaturang gater-gater membahasa Bali sejeroning gater Bali ring TVRI Pinaka Media Pemersatu Bangsa. Anggi pamiarsa ngiring piar sayang gater Bali sejangkepnya nih. Pemirsa Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center BWCC ngelaksanakan pelatihan majeng paralegal. Mapaiketan limbaknya ini kekerasan majeng para istri, alit-alit miwah sani tiosan. Pelatihan paralegal sani kelas nanyang oleh Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center BWCC puniki, incapang kapasitas paralegal, majeng pendampingan, majang korban kekerasan perempuan dan anak ring Bali, teroritis, punika talar teknis nginutin modul pendidikan pararegal, sanai sampun kelimbakang oleh BWCC, akademisi, lan para ahli ring tingkat lokal. Tiosan punika nincapang, lan ngembangang kemampuan teknis saking pararegal sanai kepilih mangdane Presiden Rap